Santoso, pas juga 10 menit, alhamdulillah. Selanjutnya kita ke presenter keempat, Bapak Hamidullah Ibda, dengan judul Strategi Pencegahan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Mode Pentahelix, Studi Kasus Bawaslu Grobogan dan Bawaslu Kebumen. Kepada Bapak dipersilahkan. Saya mulai dengan pantun ya, kan tadi semuanya berpantun. Terbang ke Banjarmasin, pesawatnya delay, uangku hilang ternyata jatuh. Mohon izin Bapak Ibu, akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Hamidullah Ibda. Sehari-hari bekerja di Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung, dan pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan, bisa enggak Mas? Presentasi tentang strategi pencegahan pelanggaran administratif dengan model pemilu dengan model pentahelix, tadi kasus di Bawaslu Kabupaten Grobogan dan Bawaslu Kabupaten Kebumen. Bisa Mas? Ya, ada kendala ini. Ya, jadi langsung saja Bapak Ibu, penelitian ini atau artikel ini sudah kami lakukan sejak Juni, karena dimulai dari Juni. Jadi yang pertama, studi awal kami lakukan karena ada pelanggaran administratif di Kabupaten Grobogan dan di Kabupaten Kebumen. Dan ini adalah pelanggaran yang terjadi di Jawa Tengah, sehingga kami menganggap ini sebagai studi kasus seperti itu, karena dari tipe kasuistiknya hanya ada di 2 Bawaslu atau di 2 kabupaten tersebut. Nah, di sisi lain sebenarnya angka pemilih di Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Grobogan sendiri di pemilu 2024 kemarin itu juga lumayan tinggi. Nah, sehingga ini perlu dikaji karena pelibatan dari unsur beberapa komunitas ya atau helik itu perlu kita sajikan. Nah, sembari nunggu slide, langsung saja ke rumusan masalah. Kami ada 3. Yang pertama, bagaimana bentuk pelanggarannya. Yang kedua, bagaimana strategi pencegahannya. Dan yang ketiga, tantangan dan peluang Bawaslu dalam melakukan pencegahan tersebut ya. Kami mengacunya di situ. Bisa Mas? Nah, untuk metodenya langsung saja lah. Metodenya kami mengacu dengan studi kasus kualitatif ya, pendekatan kualitatif dengan studi kasus Robert Kayin, dan ini studi kasus tunggal karena Yain ada 2 ya, studi kasus tunggal dan studi kasus jamak. Studi kasus tunggal ini kami lihat dari sisi pelanggaran administratifnya, bukan sisi wilayahnya, karena Grobogan sendiri dengan Kebumen itu berbeda di Jawa Tengah seperti itu. Nah, oleh karena itu dari 219 kasus yang ada di Bawaslu Jawa Tengah perhitungan terbanyak memang pelanggaran administratif, tetapi akumulasinya di tiap kabupaten itu ternyata beda. Tetapi yang paling menjadi sorotan di Jawa Tengah dari studi awal melalui kawan-kawan yang ada di Bawaslu itu memang 2 kabupaten tersebut, sehingga kami mengacu studi kasus ini dengan beberapa teknik. Ada 2 ya yang kami lakukan karena waktu terbatas, yaitu melalui wawancara mendalam dengan anggota atau komisioner dan juga studi dokumen dari laporan-laporan yang sudah dihimpun dari 2 Bawaslu tersebut. Langsung slide berikutnya aja Mas. Lupa saya. Bisa enggak? Enggak bisa? Atau pakai laptop saya? Ya, mohon izin ya Bapak Ibu. Nah, ini seperti yang disampaikan Bapaknya tadi, sebenarnya hampir sama ya strategi pencegahan, karena perlu kita ketahui yang dilakukan Bawaslu ini kan menyelesaikan secara langsung konteksnya itu, tetapi dalam model pentahelik ini yang kami
arahkan untuk diteliti itu lebih pencegahannya, lebih deteksi seperti itu ya. Langsung saja Mas lanjut. Nah, ini beberapa temuan pelibatan unsur pentahelik tadi belum kami jelaskan. Pentahelik ini sebenarnya lebih lengkap ya dari beberapa model yang lain ya, quadruple helix ataupun yang multiple helix ya. Jadi pentahelik ini dari kata penta dan helix. Penta itu panca, helix itu kayak spiral kalau dalam bahasa Inggris ya, in English. Jadi pelibatan kelima unsur. Dan ini yang ada di Bawaslu Kabupaten Grobogan, ada akademisi, pebisnis, komunitas, pemerintah dan media massa. Dan yang paling banyak memang pemerintah dan komunitas ya temuannya. Lanjut Mas, ini beberapa yang di Grobogan. Kemudian yang Kebumen juga sama ya, ada beberapa pelibatan unsur. Namun pebisnis di sana belum ada. Ada satu sebenarnya, Bawaslu melibatkan pengusaha sopir ya, bukan sopir, pengusaha angkutan dengan membuat branding di belakang itu untuk ajakan tidak lebih ke waktu dan tahapan pemilu sebenarnya. Jadi tidak kami hitung karena tidak termasuk pencegahan administrasi pemilu. Lanjut. Nah, dari 5 unsur ini akademisi berperan dalam edukasi sosialisasi termasuk menjadi saksi ahli saat persidangan. Jadi pelibatannya di situ. Kemudian dari sisi pengusaha tadi sudah kita singgung, kalau di Grobogan ini lebih kepada fasilitasi ataupun rekanan untuk pencetakan buletin, majalah dan juga APK. Kemudian yang masyarakat komunitas tentu ya basisnya di desa, NU dan Muhammadiyah dengan ormas kepemudaan itu juga sangat berperan dalam sosialisasi maupun pencegahan administratifnya. Nah, pemerintah ini juga sudah terbentuk beberapa ya desa pengawasan dan desa anti politik uang, khususnya di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Kebumen seperti itu. Nah, media massa tentu meskipun di desa banyak sekali media televisi, digital, cetak elektronik, termasuk juga media-media yang ada di sekolah ataupun di madrasah. Lanjut. Nah, kalau kita hitung dari wawancara dan olah peneliti, yang paling tinggi adalah masyarakat dan pemerintah ya, peran dari 5 unsur ini. Lanjut Mas. Nah, ini 6 strategi yang kami simpulkan. Yang pertama, Bawaslu Grobogan dan Kebumen melakukan pendekatan kultural kepada ormas, pelajar, mahasiswa, serta masyarakat melalui sosialisasi tatap muka, pelatihan, dan seterusnya ya. Kemudian ini membentuk atau sudah menerapkan prinsip pengawasan partisipatif. Karena tidak mungkin Bawaslu 5 komisioner atau lebih itu mengawasi satu kabupaten yang di pelosok, itu enggak mungkin sekali. Kemudian Bawaslu Grobogan dan Kebumen membentuk desa pengawasan dan anti politik uang sebagai gerakan kultural mencegah terjadinya potensi pelanggaran administratif sejak awal ya, sejak awal itu. Kemudian juga melakukan integrasi kepengawasan dari formalitas menjadi partisipatif melalui pelibatan pentahelik dari 5 unsur tadi dengan membentuk desa pengawasan dan desa anti politik uang serta pelibatan pengusaha dan seterusnya ya, termasuk kepengawasan manual menuju digital. Jadi ada bentuk-bentuk teknis yang ini diinisiasi oleh beberapa kawan-kawan media massa seperti itu. Yang terakhir integrasi pengawasan digital, ya ini meskipun belum maksimal tapi di sana sudah melaporkan, ada aplikasi Sigap Lapor, sistem informasi penyelesaian sengketa dan seterusnya, termasuk jaringan WhatsApp itu ya. Lanjut Mas. Nah, ini ternyata yang dilakukan oleh Bawaslu Grobogan dan Kabupaten Kebumen ini kalau kami analisis dengan teori agil ya, atau menurut Talcott Person ternyata sudah sesuai ya. Jadi tahap adaptation itu dilakukan pada strategi 1, 3, 4, 5 dan 6. Pada tahap goals tujuan, karena ini teori strukturalisme sebenarnya ya, karena dari pemerintah ya seperti itu. Bawaslu Grobogan telah melakukan dan Kebumen ya melakukan praktikan pada strategi nomor 5, integration itu nomor 3, 5 dan 6, sedangkan latensi atau penentuan pola-pola yang sudah ada ini pada nomor 1, 2 dan 3, 4. Lanjut Mas. Nah, ini kalau alur pencegahan yang kami dapatkan ya dari riset ini, jadi ada pelanggaran administratif. Kemudian di sela-sela itu karena yang menyelesaikan secara langsung adalah Bawaslu, mereka itu hanya berperan secara tidak langsung, jadi hanya berperan sebagai mencegah ya. Kalau menyelesaikan tidak mungkin. Jadi yang kami diskusikan dengan 2 komisioner kemarin, Mas ini kalau penyelesaian kurang pas, lebih tepatnya adalah pencegahan seperti itu. Lanjut. Nah, penjelasannya tentu ya di Grobogan ini didatangani diselesaikan Bawaslu tadi sudah ya, pelibatan unsur media massa dan seterusnya. Lanjut aja Mas tadi sudah. Nah, ini dokumentasi saat sidang terakhir ya di 2 Bawaslu itu Grobog Kabupaten Kebumen. Lanjut sudah ini ya. Nah, tantangan peluang tentu dari
pola-pola yang sudah dilakukan Bawaslu Grobogan dan Kebumen, banyak sekali tantangan dan peluangnya ya, termasuk keterbatasan sumber daya, tekanan politik sangat kuat itu ya. Kemudian rendahnya kesadaran masyarakat, kompleksitas hukum pemilu, kurangnya koordinasi antar lembaga, termasuk peluangnya ya ini ada pemanfaatan teknologi digital, kerjasama akademisi, ormas LSM dan seterusnya, termasuk kolaborasi lembaga internasional yang kemarin perlu ya di 1 menit ya Mas. Ya lanjut. Nah ini simpulannya, jadi pelanggaran administratif di Grobogan ada 4, tadi belum kami singgung ya. Dan di tingkat kecamatan ada 20 dan ini sifatnya teknis, tidak sampai ke kabupaten karena di kabupaten hanya 4 itu. Kemudian yang di Kabupaten Grobogan hanya 1, ada yang lain hanya tapi pelanggaran etika ya, tidak masuk di sini. Strategi pencegahan ini tentu lebih menekankan unsur 5 hilik ini ya. Jadi yang pertama pelibatan masyarakat, komunitas dan pemerintah yang paling tinggi 25%. Kemudian yang paling rendah adalah pengusaha karena keterlibatannya secara tidak langsung. Tantangannya tentu menjadi bagian yang perlu dilakukan. Lanjut. Nah ini sarannya nanti bisa disinkronkan di KPU atau Bawaslu, tapi utamanya di sini adalah Bawaslu. Saya kira itu terakhir sudah masih ada. Nah pertanyaannya ini, siapakah kita jungkir balik untuk penyelesaian pelanggaran administratif pemilu 2024? Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hamidullah Ibda. Ditutup dengan pertanyaan yang menarik, mungkin nanti bisa didiskusikan pada masa diskusi nanti setelah selesai kelompok ini. Selanjutnya Bapak Jaya Hasiholan Limbong. Ya, silahkan dengan judul penegakan hukum